Besok kamu akan menikah. Ini semua adalah mas kawin yang ayah berikan untukmu. Ayah, besok adalah hari pernikahanku dengan Su Sheng. Bisakah aku bangun dari kursi roda sekarang? Tidak boleh, ujian tidak boleh berakhir lebih awal. Kamu harus bangun di hari pernikahan, memberinya kejutan terbesar. Nanti, ayah juga akan mengumumkan identitasku sebagai orang terkaya di dunia. Terima kasih, Ayah. Aku akan menemui Su Sheng dulu. Sayang, sudah 3 tahun, kamu benar-benar tidak menyentuh si cacat itu? Mana mungkin, hatiku hanya untukmu, dan... Si cacat itu bilang ingin menyimpan yang pertama untuk malam pengantin. Sudah abad ke-21, masih ada orang kolot seperti itu. Jahat. Tapi, besok kalian akan menikah, aku bagaimana? Sayang, aku dengannya hanya sandiwara, aku sudah membelikan si lumpuh itu. Asuransi dengan harga selangit. Begitu dia mati, kita akan hidup bebas. Kamu ingin membunuhnya? Besok aku akan menikah dengan Su Sheng. Aku pasti akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sayang, aku dengannya hanya sandiwara. Yan Su Sheng, kamu ternyata berselingkuh dengan sahabatku di kamar pengantin kita. Tidak, aku belum boleh terbongkar, aku ingin melihat. Bagaimana pasangan ini akan menjelaskan. Kalian sedang apa? Bagaimana? Takut apa? Tidak ada bukti. Kami hanya mempersiapkan pernikahan besok. Sanjing, kenapa kamu datang? Zhang Mengyi, Qian Su Sheng. Aku tanya kalian sedang apa? Tidak usah berterima kasih, ini semua adalah yang seharusnya kami lakukan. Yang seharusnya dilakukan, aku tanya kalian sedang apa? Membantumu mempersiapkan pernikahan, menyiapkan kejutan. Membantuku mempersiapkan pernikahan? Ya, ini pertama kalinya aku menikah, tidak punya pengalaman. Jadi meminta bantuan Zhang Mengyi. Qian Su Sheng, kamu menganggapku bodoh? Sanjing, apa maksudmu? Apa kamu mencurigaiku? Aku saja tidak menolakmu yang lumpuh. Apa hakmu mencurigaiku? Lumpuh. Kalau bukan karena menyelamatkanmu, aku tidak akan cedera saraf panggul. Aku akan seperti sekarang ini. Camel. Sudahlah. Ribut apa sih? Besok kan acara pernikahan, kamu masih mau nikah atau enggak? Kamu bilang sendiri, besok nikah atau enggak? Kalau enggak ya udah, kalau iya pulang dan siap-siap. Oke. Aku pulang dulu buat persiapan. Sepertinya Sanjing nggak percaya kita. Kalau dia nggak mau pura-pura bodoh. Ya udah, kita lanjutkan saja. Besok kamu gantikan dia jadi pengantin. Oak sayang. Ayah. Besok acara pernikahan aku ubah jadi acara cerai. Yan Su Sheng dan Zhang Mengyi selingkuh. Nggak mungkin. Aku tarik kembali mahar miliaran. Dan juga untuk Zhang Mengyi. Semua pesanan dibatalkan, blokir di seluruh industri. 2 orang brengsek ini. Nggak usah, besok di acara pernikahan aku akan mempermalukan mereka. Nah, apa yang kamu mau, ayah dukung. Oke. Qian Su Sheng, Zhang Mengyi. Aku akan buat kalian bayar perbuatan kalian. Tunanganku. Dan sahabatku selingkuh sehari sebelum pernikahan. Ketahuan basah di ranjang. Kalian cuma bisa jahat karena aku nggak punya kuasa. Nggak punya keluarga untuk andalkan? Mau aku nurut saja? Di bawah kendali kalian? Besok di acara pernikahan. Aku akan buat semua orang tahu wajah asli kalian. Tasku.
Nona, kamu baik-baik saja? Nggak bisa, kakiku harus tetap pura-pura lumpuh. Terima kasih. Kakimu. Apa yang bisa kubantu? Kamu mau nikah dan jaga aku? Hah? Bahkan pria yang pernah aku selamatkan bisa mengkhianatiku. Masa aku berharap pria lain mau menikahiku? Oke, aku nikahi kamu. Sepakat. Kalau besok kamu berani datang ke acara pernikahan, aku akan buat kamu berdiri di puncak. Berdiri di puncak. Kamu tahu aku siapa? Kamu siapa? Gu Heng. Baiklah Gu Heng, berani kau datang? Sepakat. Presiden Direktur, Anda kan orang terkaya di Jiangcheng. Benar-benar mau bawa mas kawin sebanyak ini? Untuk menikahi seorang wanita yang lumpuh sebagian? Aku sudah bulat tekad, tak perlu lagi meyakinkanku. Sanjing pasti akan melihat ketulusanku. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Nona Sanjing dan Tuan Qian Susheng. Mari kita sambut mempelai pria dan wanita hari ini ke atas panggung. Mempelai pria tampan rupawan, mempelai wanita duduk di kursi roda. Apa kisah mengharukan di baliknya? Bisa berbagi dengan kami? Aku yang akan ceritakan. Semua yang hadir di sini adalah keluarga dan teman dekat. Atau teman bersama kita, semua tahu. Aku dan Qian Susheng adalah teman sekelas. Aku demi dia melepaskan universitas terbaik, bahkan harus duduk di kursi roda. Ini sangat mengharukan. Tidak juga mengharukan, aku hanya ingat saat itu. Kita jalan-jalan bersama, tiba-tiba ada mobil yang lepas kendali menabrak. Untung aku cepat bereaksi mendorongmu. Tapi hasilnya mobil itu menabrakku, dan merusak saraf tulang belakangku. Cukup Sanjing, kau kesini untuk cari simpati? Qian Susheng, kau pikir kau pantas dapat pernikahan hari ini? Pantaskah kau jadi mempelai priaku? Sanjing, apa maksudmu? Kau yang lumpuh, masih merasa aku tak pantas untukmu? Sanjing, jangan bercanda keterlaluan. Hari ini kan pernikahanmu dengan Qian Susheng. Hari ini bukan pernikahanku dengannya, tapi acara yang khusus kusiapkan untuknya. Pesta cerai. Apa? Pesta cerai? Sanjing, kau gila. Anakku Qian Susheng sudah bersabar menikahimu. Kau malah tak tahu terima kasih mau cerai. Kau yang lumpuh. Dengan apa kau berani minta cerai? Dia bersabar menikahiku, kenapa kau tak tanya dia? Perbuatan keji apa yang sudah dilakukannya? Sanjing, jangan jadi orang tak tahu terima kasih. Anakku tak peduli kau pakai kursi roda. Dengan apa kau bilang dia tak tahu malu? Hari ini kalau kau tak jelaskan, aku tak akan berhenti. Mau tahu? Tanya dia sendiri. Cukup Sanjing. Jangan di sini menyebarkan fitnah ke aku. Aku sebenarnya tidak pernah berniat menikah denganmu hari ini. Lebih baik kamu cepat-cepat membereskan barang-barangmu dan pergi, teruskan hidupmu sebagai bujangan. Apa katamu? Aku jadi bujangan? Kamu yang cacat tidak bisa hidup mandiri, rumahmu juga miskin. Selain aku yang kasihan padamu, ada pria lain yang mau melihatmu? Maaf ya, ternyata ada pria yang mau melihatku. Dan dia sepertinya ribuan kali lebih baik darimu. Pesta pernikahan hari ini sebenarnya disiapkan untuknya. Dan kamu? Kamu bisa pergi keluar jadi anjing penjaga. Doakan aku bahagia dengan tulus. Sanjing, apa katamu? Kamu bilang ini pesta pernikahanmu dengan pria lain? Sanjing, sepertinya yang tidak mengerti situasi adalah kamu. Sayang, kamu akhirnya datang. Tentu saja aku akan datang.
Kan kamu bilang mau menikahiku. Ini adalah pesta pernikahanku dengan Sang Mengyi. Su Sheng, apa-apaan ini? Ibu, bukankah kamu selalu khawatir aku menikahi orang cacat? Aku akan dihina dan diejek orang di rumah? Aku akan menendang orang cacat ini. Lalu, menikahi Mengyi yang cantik dan cakap. Tapi bukankah Mengyi sahabat Sanjing? Sejak kapan kalian bersama? Bibi, jangan bicara lagi. Aku Zhang Mengyi merintis dari nol. Sekarang sudah jadi miliarder dengan pendapatan triliunan per tahun. Didukung oleh grup keuangan San di Jiangchen. Dia yang cacat, tidak punya ibu, tidak dididik, dan miskin. Selama ini kalau bukan karena aku memberinya sedekah, dia sudah mati di selokan mana tahu. Kamu memberiku sedekah? Aku adalah dari grup San di Jiangchen. Benar, dibandingkan dengan Mengyi. Dia seperti langit dan bumi. Satu putih, kaya, dan cantik. Satu seperti kodok jelek. Langit dan bumi. Kamu tahu identitas asliku? Apa katamu? Kamu punya identitas asli? Kamu benar-benar membuatku tertawa. Sayang jangan tertawa, dia hanya karena di pesta pernikahan ini. Kamu menendangnya, dia malu dan berusaha mempertahankan harga diri. Sedala Sanjing. Mengingat kamu dulu sahabatku. Dan cacat, juga mengingat suamimu yang sayang. Akan menikahiku, berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Aku kasih kamu 100.000 yuan, ambil uangnya dan pergi. Mulai sekarang, kita blokir satu sama lain, setuju? Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kamu langsung berlutut sekarang, di depan semua keluarga dan teman-teman. Tampar dirimu sendiri, lalu katakan kalau kamu lebih rendah dari babi dan anjing, setuju? Sanying, Yonggo Shok Shuci. Sang Mengyi, jangan keterlaluan. Liu Shan, apa maksudmu? Kamu membelainya? Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya merasa kamu terlalu merendahkan orang. Apa? Aku merendahkan orang? Kamu baru keluar dari gunungnya. Nggak tahu aturan kota ini, atau nggak sadar? Realita abad 21 ini? Aku punya uang, kenapa nggak boleh merendahkan orang? Aku memang hebat, tampan lagi. Dia cuma orang lumpuh yang nggak bisa hidup mandiri. Buang dia pun nggak masalah. Mau aku berbaik hati menyelamatkannya? Iya, kalau kamu benar-benar kasihan, suruh kakakmu. Atau adikmu menikahinya. Nikahin ayah. Ini bisa disamakan? Sanjing jadi cacat karena menyelamatkan Qian Susheng. Itu sebabnya dia cacat. Qian Susheng harus bertanggung jawab padanya. Itu sudah sewajarnya. Kamu bilang bakar ya bakar? Kamu pikir kamu siapa? Wazit. Hakim? Aku bukan wasit, juga bukan hakim. Tapi menurutku manusia harus punya hati nurani, kalau nggak akan kena karma. Sudah, jangan sok suci di sini, bikin mual. Tanya keluarga dan teman-teman di sini. Menurut mereka aku harus menikahi Sanjing. Atau Sang Mengyi? Oke, hari ini aku akan adu dengan si cacat ini. Lihat siapa yang pantas jadi pengantin hari ini. Aku atau Sanjing? Yang pilih aku, dapat hadiah 10 juta per orang. 10 juta? Wah, royal banget. Eyo. Yang setuju Su Sheng menikahi Sanjing, angkat tangan. Sanjing, lihat nggak? Si kakak. Siane. Kalian berdua seperti anjing kehujanan. Ayo, yang setuju Su Sheng menikahiku, angkat tangan. Dekeng Nona Zhang. Liu Shan, lihat nggak? Ini namanya keadilan, ini namanya kekuatan. Kecuali si sampah ini. Semua mendukungku. Semua menganggap kamu sampah. Ternyata, pengantin hari ini harusnya Zhang Mengyi. Menantu keluarga Qian. Sanjing, jangan terlalu sedih. Salahkan langit dan bumi, salahkan orang tuamu yang gak berguna. Kamu bilang orang tuaku tidak punya masa depan. Kalau kamu tahu siapa mereka, matamu bisa copot. Waduh, udah jadi anjing terendam air, masih bisa sombong di sini. Siapa yang gak tahu? Ayahmu cuma tukang bersih-bersih. Emang tukang bersih-bersih punya masa depan? Jangan mempermalukan diri di sini, cepat tanda tangani perjanjian pembatalan pernikahan. Perjanjian pernikahan. Minggir. Sanjing, kamu ngapain? Qian Susheng, aku ulangi sekali lagi. Hari ini aku yang menceraikan suami, bukan kamu yang membatalkan pernikahan. Sebentar lagi calon suamiku datang, lebih baik kamu cepat tanda tangan dan pergi. Apa katamu? Kamu punya calon suami lagi? Ayah, kamu sampah yang bahkan aku nggak mau lihat. Orang lumpuh yang nggak bisa hidup mandiri,
Anjing aja nggak mau. Kamu masih punya calon suami? Orang miskin sampah, cepat pergi. Ayo, kalau dia nggak mau pergi sendiri, kita buang dia keluar. Aku yang urus, aku. Ngapain? Lepaskan aku. Ngapain sih? Lepaskan aku semua. Guameng, CEO Grup Guam. Membawa hadiah mewah miliaran untuk melamar Nona San. Guameng, CEO Grup Guam. Membawa hadiah mewah miliaran untuk melamar Nona San. Ngapain banyak orang berkumpul di panggung? Aku Gu Heng bersedia memberikan 50% saham keluargaku untuk menikahi Nona Sanjing. Dengan saham sebanyak ini, bukankah langsung jadi miliuner? Nona Sanjing, apakah kamu bersedia? Bersedia? Tentu saja aku bersedia. Kamu seorang CEO kaya. Bahkan gak merendahkanku yang cacat, mau menikahiku. Aku pasti bersedia. Mulai sekarang kamu istriku. Cukup. Dari mana datangnya orang kecil ini di pernikahanku? Main sandiwara murahan, nggak lucu menurut kalian? Apa katamu? Aku bilang orang kecil nggak dikenal, ditambah orang lumpuh nggak bisa hidup mandiri. Menurut kalian ini menarik? Oh, kamu itu si brengsek yang diselamatkan orang. Tapi malah selingkuh dan memfitnahnya, ya? Hati-hati bicara, jangan asal tuduh. Kebetulan banget, sebelum kamu ganggu istriku. Aku udah punya buktimu. Sekarang aku kasih kamu satu kesempatan, langsung berlutut. Minta maaf ke istriku, atau aku sebarkan buktinya. Bikin kamu dikenang sebagai brengsek selamanya. Tunjukkan buktinya. Kau pikir aku takut? Berani buka, tunjukkan padaku. Baik, akan kukabulkan permintaanmu. Putar buktinya sekarang. Cukup, hentikan. Gambarnya terlalu kotor, aku tak mau lihat. Aku masih punya banyak bukti memalukanmu di hotel. Masih mau lihat? Sudah, aku dan Mengi menginap di hotel. Kenapa? Dia Sanjing itu, cacat yang tak bisa hidup mandiri, dia memang tak pantas untukku. Aku memang jijik padanya. Kenapa? Cacat yang tak bisa hidup mandiri. Sayang, jangan terpancing omongan orang. Aku di sini, akan kubela keadilan untukmu. Tidak. Badut seperti dia takkan bisa memancingku. Aku hanya merasa dia sangat konyol. Apa lucunya? Bukankah yang kukatakan benar? Qian Susheng. Qian Susheng. Kau benar-benar mengira aku lumpuh, miskin. Tak bisa hidup mandiri, tak berguna. Bukankah semua orang sudah tahu? Perlu kukatakan lagi? Benar. Bukankah kau sekarang duduk di kursi roda? Bagaimana jika ku katakan? Aku pura-pura duduk di kursi roda? Sudahlah, kau bilang pura-pura lagi. Kalian berdua pergi dari sini. Jangan ganggu pernikahanku dengan Susheng. Jijik sekali, sampai berbohong pura-pura cacat. Bisa kau buat? Kalau pura-pura, berdiri. Kalau tak bisa berdiri, Aquila kau sampah. Baik. Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Dia benar-benar berdiri. Apa-apaan ini? Kok bisa dia berdiri? Berdiri saja biasa, berani jalan 2 langkah? Baik. Jalan 2 langkah, ya? Lihat baik-baik dengan matamu. Aku ini cacat atau lumpuh? Sanjing, kau benar-benar baik-baik saja? Ini nyata? Tentu nyata.
Lalu kenapa kau selalu duduk di kursi roda? Aku tahu. Mengyi, kenapa? Sanjing, kamu benar-benar pengecut dan tak tahu malu. Untuk mendapatkan Susheng. Sampai menggunakan cara yang begitu hina. Apa yang kamu katakan? Aku menggunakan cara hina. Menyuap cinta Qian Susheng. Bukankah begitu? Kamu demi mendapatkan Susheng, sampai pura-pura lumpuh. Mengambil simpatinya, menipu perasaannya. Kamu benar-benar tak tahu malu. Ternyata begitu, aku ditipumu selama 3 tahun. Dulu kupikir kamu terluka karena aku. Itu sebabnya aku tidak tega putus denganmu. Ternyata kamu terus menipuku. Sungguh menjijikkan. Sungguh memuakkan, kamu harus ganti rugi kami. Ganti rugi kerugian mental kami. Benar, Sanjing, segera bayar 1 juta. Ganti rugi mental untukku, kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Benar-benar wanita brengsek, cepat minta dia ganti rugi. Sungguh menjijikkan, tak tahu malu ya tak tahu malu. Dengar tidak, Sanjing, cepat bayar. Bagus, suruh aku bayar ya. Benar, aku ditipumu selama 3 tahun perasaan dan masa muda. Jika kamu tidak bayar, aku akan membongkarmu, biarkan seluruh dunia melihat wajah burukmu. Baiklah, tapi aku punya sesuatu. Mungkin kamu perlu lihat dulu. Ini biaya pengobatanku 3 tahun lalu saat hampir cacat menyelamatkanmu. Di rumah sakit kerajaan Beidou. Total 31 juta, bagaimana kalau kamu bayar dulu? Bohong besar, berobat sampai 30 juta? Bukan masalah uang, tapi rumah sakit kerajaan Beidou. Orang miskin seperti dia bisa ke sana? Ini penipuan. Bukti ini kami simpan dan laporkan polisi. Cepat berikan buktinya padaku. Sanjing. Berani memeras, kamu tamat. Ya, bukti disimpan baik, aku sekarang laporkan polisi. Biarkan polisi datang menangkapmu. Halo, kantor polisi? Di sini ada orang pura-pura cacat. Menipuku untuk menikah, dan memalsukan faktur untuk penipuan. Kami akan mengawasinya, kalian cepat datang. Sanjing, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu masuk penjara, mengirimmu ke penjara. Cepat, cepat tangkap dia. Ayo, tangkap dia. Siapa yang menangkapnya? Hadiah 10.000. Aku yang akan. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu sedang apa? Siapa yang berani menyentuhnya? Berarti bermusuhan dengan keluarga Gu. Masih berpura-pura jadi CEO grup Gu di sini? Grup Gu itu salah satu dari 4 kelompok besar. CEO grup Gu, meski matanya buta, tidak mungkin tertarik pada Sanjing. Penipu yang pura-pura lumpuh ini, pergi sana. Bos kita Gu, ada CEO grup Gu yang sebenarnya. Kalian para penipu ini lucu sekali. Bekerja sama ya? Sudah, ayahku adalah. Mana yang rasional di grup Gu? Aku akan tanya, pasti langsung ketahuan bohongnya. Cepat telepon untuk membongkar kebohongannya, bikin malu dia. Hello, ayah. Hello, Nok. Ada yang mau kutanyakan. Apa? CEO Gu menikah hari ini? Dari mana dengar rumor itu? Tuan Gu bahkan belum punya pacar. Mana mungkin menikah? Jangan sembarangan bicara, nanti aku yang kena getahnya. Baik, baik, aku mengerti. Lihat kan? Cuma ditanya langsung ketahuan, dia palsu. Penipu. Penipu. Kau bilang aku penipu? Percaya tidak? Aku akan telepon untuk memecat ayahmu. Apa? Kau mau memecat ayahku? Kau benar-benar mengira dirimu CEO grup Guam? Tidak usah peduli benar atau tidak, aku tanya. Berani tidak beritahu nama ayahmu? Hah, ayahku bernama Fang Shalang. Kalau kau bisa, pecat dia. Jika kau bisa memecatnya, aku akan langsung siaran langsung makan tai. Hahaha, 2 kilo. 3 kilo. Bagus, tambah 1 kilo lagi. Tunggu saja. Halo, pecat manajer operasional. Bernama Huang Shulang. Dari Departemen Keuangan. Bilang saja anaknya berperilaku buruk dan membuatku tidak senang. Selesai. Jangan pura-pura. Bahkan Sanjing yang begitu saja. Kau berani nikahi. Jangan kira orang tidak tahu kemampuanmu. Ya, tidak tahu juga dia tipe apa. Bahkan wanita yang kubuang pun kau anggap berharga. Wanita yang kau buang, Qian Susheng. Kau benar-benar bisa membanggakan diri. Kau lupa. Hari ini aku yang menceraikanmu? Aku yang menceraikanmu? Lucu sekali. Hanya karena melihat. Aku dan Mengyi diranjang, kau tahu. Tidak bisa diperbaiki lalu memaksakan harga diri. Kau benar-benar lucu. Benar. Kamu penipu yang pura-pura lumpuh untuk dapat simpati. Berdasarkan apa kamu berani minta cerai? Tunggu sampai ayah dan keluargaku datang. Baru kamu tahu kenapa aku berani menceraikan anakmu. Ayahmu?
Oh, aku ingat. Kenapa ayahmu tidak datang hari ini? Sibuk menyapu jalannya? Atau malu? Ayahku pergi ke Uni Emirat Arab khusus untuk menantunya. Ambil cincin berlian langka bernilai jutaan dengan motif bintang. Hanya terlambat sedikit saja. Wah, cincin berlian bintang bernilai miliaran. Lucu sekali. Apa? Apa yang kudengar? Untuk menantu? Pergi ambil cincin berlian bintang edisi terbatas bernilai miliaran. Sanjing, kamu berharap bisa merebut hatiku kembali dengan tipu daya rendahan seperti ini? Merebutmu? Kamu siapa? Hanya Tuan Gu yang menjadi pasangan sejati dan cinta sejatiku seumur hidup. Aktingmu payah sekali. Oh ayah. Tadi bukannya kamu bilang akan memecat Ayah Huang Hao. Kenapa? Omongan tadi sekarang tidak ditanggung? Memang. Berani memecat ayahku? Tolong pecatin aku dong, pecatin aku. Wah, hahaha. Hello ayah. Apa? Kamu benar-benar CEO grup Gu Heng? Apa? Dia benar-benar? Ternyata benar? Tidak mungkin. CEO grup Guam. Mana mungkin tertarik pada sampah seperti Sanjing? Istriku bukan sampah. Dia wanita terbaik di dunia. Kamu yang buta. Tuan Gu. Aku salah tadi. Tolong jangan pecat ayahku. Dia tulang punggung keluarga kami, kalau dia dipecat. Keluarga kami hancur. Bukan urusanku. Siapapun yang menghina istriku akan kuberi pelajaran. Selamanya tidak akan bangkit lagi. Benar kan, sayang? Apapun yang suamiku katakan selalu benar. Sanjing, maafkan aku tadi, aku yang salah. Demi pertemanan kita, tolong maafkan aku. Pergi. Orang sepertimu pantas jadi temanku? Nona Sang, tolong aku. Aku sedang membantumu. Tenang saja, Sanjing itu penipu. Dia hanya menggunakan cara tertentu untuk memengaruhi Tuan Gu. Nanti saat kepala keamanan datang, dia akan ketahuan. Siapa yang melaporkan penipuan? Aku yang melapor. Siapa yang menipu? Menipu apa? Jia Jalorengnia. Demi menikah denganku, dia pura-pura cacat. Setelah ketahuan di depan umum, dia bahkan memalsukan faktur. Jia memerasku. Dan dia benar-benar serakah, langsung minta puluhan juta. Puluhan juta apa? Buktinya mana? Cepat tunjukkan buktinya. Ini, Apa ini? Ini bukti dia terluka karena menyelamatkanku. Dan sekarang aku mau putus dengannya. Dia bilang dulu di rumah sakit kerajaan Beidou, biaya pengobatannya mencapai lebih dari 30 juta, ini benar-benar penipuan. Apa? Rumah sakit kerajaan Beidou? Dan menghabiskan lebih dari 30 juta? Tipuanmu, gadis kecil. Sangat rendah sekali. Menipu sejauh ini, kamu tahu tidak? Orang seperti apa yang bisa berobat di rumah sakit kerajaan Beidou? Hanya orang-orang penting dan kaya raya di masyarakat sekarang. Yang punya pengaruh besar. Kamu pikir kamu siapa? Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi ayahku adalah orang terkaya di dunia. Apa? Ayahmu orang terkaya di dunia? Kalau begitu, ayahku pasti orang terkaya di alam semesta. aku benar-benar tidak tahan dengannya. Kepala keamanan, cepat lihat bukti ini dan tangkap dia. Baik, sepertinya hari ini aku akan dapat pujian lagi. Apa ini? Ada apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apakah ini lebih besar dari jumlah palsu yang dia katakan? Kepala keamanan, apakah kamu belum pernah melihat kasus sebesar ini? Kali ini pasti bisa menghukum mati dia. Benar kan, Kepala Keamanan? Apa ini? Semua dokumen ada di sini. Cap rumah sakit kerajaan Beidou juga semuanya asli. Bagaimana mungkin ini benar? Dia hanya seorang cacat yang miskin. Dengan apa dia bisa berobat di rumah sakit kerajaan? Tidak mungkin, ini hanya luka kecil karena tertabrak mobil. Bagaimana mungkin sampai di rumah sakit kerajaan Beidou? Dan biaya pengobatannya mencapai lebih dari 30 juta. Sanjing, tipuanmu benar-benar sangat rendah. Luka kecil? Qian Su Sheng. Sampai sekarang kamu masih berpikir aku hanya terluka sedikit. Benar kan? Bukankah begitu? Dulu aku ke rumah sakit menjengukmu. Ayahmu menghalangiku, bilang kamu hanya terluka sedikit. Rawat 2 hari bisa pulang. Aku ingat betul. Ya. Ayahku benar mengatakan padamu.
Tapi tahukah kamu kenapa? Aku di ruang ICU dengan 30 lebih patah tulang di seluruh tubuh. Di ruang perawatan selama 10 hari 10 malam, baru bisa menyelamatkan nyawaku. Di ruang perawatan, aku khawatir kamu akan cemas. Makanya aku sengaja meminta ayahku untuk tidak memberitahumu. Jangan main-main dengan drama sentimental palsu ini. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Sampai sekarang masih berusaha mendapatkan simpati anakku. Sungguh tidak tahu malu. Dia benar, di lembar diagnosa tertulis jelas. Pasien Sanjing kecelakaan, 33 patah tulang di seluruh tubuh. Yang paling parah adalah patah tulang belakang dan kerusakan saraf skiatik. Akan menyebabkan kelumpuhan separuh badan, lumpuh seumur hidup. Tidak mungkin, ini tidak benar. Apakah semua ini benar? Qian Susheng. Kau tidak, apa yang kamu pikirkan? Dulu kupikir kamu tidak menganggap rendah keluargaku yang miskin. Hanya mencintaiku, jadi aku bisa mempertaruhkan nyawaku. Untuk mencintaimu, saat mobil itu menuju ke arahmu. Aku bisa mengorbankan diri, mendorongmu pergi, menanggung semuanya. Kemudian aku di ruang ICU. Aku khawatir kamu akan cemas. Jadi aku menyembunyikan semuanya. Tapi kemudian aku sadar, kamu seperti anjing pengkhianat. Yang hanya makan daging tapi tidak menjaga rumah. Palsu, ini semua palsu, tidak mungkin, dia hanya penipu. Apa? Kamu masih punya pertanyaan? Masalahnya besar, di laporan diagnosa tertulis. Dia 33 patah tulang, cedera tulang belakang dan saraf skiatik. Ini akan menyebabkan kelumpuhan separuh badan dan lumpuh total, benar kan? Benar, di lembar diagnosa tertulis seperti itu, sesuai fakta. Nah itu dia sekarang berdiri di sini tanpa luka. Seperti pernah mengalami kecelakaan, cara pemalsuan yang sangat rendah. Kamu tidak bisa melihatnya? Benar. Dia sekarang benar-benar normal. Seperti tidak ada masalah, benar, kelemahan yang sangat jelas. Kenapa aku tidak menyadarinya? Bahkan jika yang tertulis di sini benar, stempelnya asli. Dia pasti memalsukannya. Benar, jika kondisinya benar-benar parah seperti ini. Dia tidak mungkin sembuh, ilmu kedokteran saat ini. Belum ada contoh kesembuhan dari kelumpuhan, jadi laporan ini. Dan biaya pengobatannya, fakturnya semua palsu. Sanjing, kamu benar-benar penipu. Sayang. Mereka bilang laporan ini palsu. Bagaimana mungkin? Menurutmu, apakah aku orang yang suka berbohong? Lalu, apa yang terjadi ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku hanya bisa meminta dokter dari rumah sakit kerajaan untuk datang dan menjelaskan sendiri. Apa? Kamu bahkan bisa meminta direktur rumah sakit kerajaan? Sanjing, apakah kamu gila? Kamu pikir direktur kerajaan bisa ditemui oleh siapa saja? Bahkan pejabat tinggi saja harus menjilat. Kamu siapa? Benar-benar kakak dalam tempurung, tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian apa itu kekuatan sebenarnya. Hai kakak, tolong bantu aku, minta direktur rumah sakit kerajaan untuk datang ke sini. Ada apa adik? Kamu terluka? Tidak apa-apa, hanya hal kecil, minta dia datang sendiri saja. Baik, aku akan segera memintanya datang dengan pesawat khusus. Dokter dari rumah sakit kerajaan akan segera datang, nanti. Akan menceritakan sebuah kisah dongeng, supaya kalian tahu. Apa itu menipu diri sendiri dan merasa malu. Dia hanya penipu, mana mungkin bisa memanggil siapa-siapa. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan, petugas keamanan. Cepat tangkap dan hukum dia, jangan biarkan dia mengganggu. Pernikahanku dengan Mengi, orang yang kamu panggil sudah datang? Jika tidak ada yang muncul untuk membuktikan, aku akan membawamu untuk diperiksa. Masih menunggu bukti apa? Dia hanya penipu. Tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Nona San? Direktur Yo, dia adalah direktur rumah sakit kerajaan. Apa? Dia adalah direktur rumah sakit kerajaan? Ya, aku ingat dengan jelas, suatu kali melewati rumah sakit kerajaan. Aku melihat seseorang memanggilnya. Direktur Yo, lama tidak bertemu. Zhouyan Gua menghadap Nona San. Ada apa Anda memanggil saya ke sini? Aku ingin bertanya, apakah 3 tahun lalu? Karena cedera tulang belakang, saraf skiatik parah. Aku menghabiskan 3 juta untuk perawatan di rumah sakitmu? Ada apa? Mereka membawa fakturku dan bilang itu palsu. Jadi aku ingin meminta Anda untuk membuktikannya. Bilang itu palsu, tunjukkan padaku. Ini. Buka mata kalian dan lihat.
Ini adalah stempel asli dari rumah sakit kerajaan kami. Setiap data di sini adalah nyata. Bagaimana mungkin? Siapa dia sampai bisa memiliki 3 juta? Pergi ke rumah sakit kerajaan untuk berobat. Kamu bilang dia siapa? Kalau aku sebutkan identitas Nona San, kamu bisa mati ketakutan. Jangan-jangan kamu juga aktor bayaran yang dia sewa? Dia cuma penipu yang baru saja kusingkirkan. Mana mungkin dia punya status penting? Nona San ini siapa sih? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu keluarga Nona San. Semuanya orang-orang penting yang sangat terkenal. Apa? Kamu bilang keluarganya semua orang penting? Ada masalah? Sekarang aku sudah sangat yakin. Kamu ini penipu. Mustahil kamu. Direktur rumah sakit kerajaan. Ya, 3 kakak laki-laki Sanjing. Aku sangat kenal mereka. 3 kakaknya itu. Makan di warung saja tidak berani. Sudah 30 tahun belum dapat pacar. Payah banget. Mereka cuma menyewa rumah petak 2 kamar. Kakaknya pulang malam hari. Masih harus tidur berdesakan, kan? Betul. Dulu Sanjing bilang padaku. Kakaknya pulang tidak ada tempat tinggal, mau menginap di tempatku tapi kusir. Katanya kemudian kakaknya tidur di tumpukan jagung. Hahaha. Dasar orang miskin. Berani juga mengada-ada. Maaf, Direktur Yo belum selesai memperkenalkan latar belakangku. Bukan hanya kakak-kakakku yang hebat. Status ayahku jika diungkapkan akan membuat kalian terkejut. Jangan-jangan kamu mau bilang ayahmu orang terkaya di dunia? Betul. Ayahku adalah orang terkaya di dunia yang misterius. Gila. Benar-benar gila. Otakmu bermasalah ya? Ayahmu orang terkaya di dunia? Hei, dia bilang ayahnya orang terkaya di dunia. Kalian percaya? Tidak. Setan saja tidak percaya. Bagaimana Sanjing? Kamu berbohong. Tidak ada yang percaya. Aku percaya. Apa katamu? Aku bilang ayah Nona San adalah orang terkaya di dunia. Percaya kamu buat apa? Kamu dan dia cuma sekongkol. Sama-sama penipu. Kalian ini benar-benar buta. Nona San merendahkan diri bergaul dengan kalian. Kalian malah meremehkannya. Nona San, aku sanggup kasihan padamu. Statusmu yang mulia ini harus bergaul dengan sampah masyarakat seperti mereka. Tidak apa-apa. Itu semua sudah lama. Aku selalu mengingat persahabatan kita. Tapi ternyata memelihara sekumpulan pengkhianat. Hari ini aku putuskan hubungan kita. Statusmu yang mulia ini, banyak pejabat ingin dekat tapi tidak bisa. Masih harus menerima perlakuan buruk mereka. Untungnya aku menyembunyikan identitasku. Menemukan cinta sejati dalam hidupku. Pinjam HP sebentar. Ayah, kapan datang? Anakmu dan menantumu sudah hampir mati ditindas. Oke, cepat ya. Ayahku segera datang, helikopternya sudah di atas awan, segera mendarat. Apa yang kudengar? Katamu helikopter ayahmu datang? Di atas awan. Sungguh memalukan sampai ke lubang jamban. Untung anakku meninggalkanmu dan memilih Mengi. Kalau tidak, muka seluruh keluargaku akan kau coreng. Tentu saja, mataku tajam bagai elang. Aku sudah lama tahu Mengi adalah yang benar-benar muda sukses, kan sayang? Tentu, Sanjing dibandingkan denganku. 10 dirinya tak bisa menandingiku. Mereka berdua sengaja pamer cinta di depanku tadi. Ayo tunjukkan pada mereka bagaimana kita memamerkan cinta sejati. Baik, baik, baik. Biarkan dia melihat. Hari ini, pria yang akan menikahinya bercanda denganku. Bagaimana perasaannya? Lihat kan, lumpuh. Ambilkan pulpen dan tinta. Apa yang kau mau lakukan? Pak Ketua RT, kau lihat kan? Dia tidak tahu. Apa tipu muslihat lagi yang dia lakukan? Cepat tangkap dia. Ya, keberadaan orang seperti ini sungguh mencemari wajah kota Yun. Cepat tangkap. Tolong dikeringkan, nanti ada keperluan penting. Ya, baik. Sekarang aku akan verifikasi identitasmu. Jika kau tidak bisa membuktikan dirimu adalah direktur rumah sakit kerajaan, aku akan menahanmu dengan tuduhan penipuan. Kau mau verifikasi identitasku? Baik. Ini verifikasinya. Yoyun Kuo,
Direktur Rumah Sakit Kerajaan Beidou. Anda benar-benar yang mulia direktur? Sudah diverifikasi masih mau menahanku? Tidak berani. Maaf yang mulia, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Sekarang, kalian semua sudah verifikasi identitasku. Masih mau laporkan aku? Tidak, ini mustahil. Sanjing hanya seorang gelandangan yang bahkan aku tolak. Bagaimana mungkin punya hubungan dengan direktur rumah sakit? Kalian semua salah paham. Bukan Nona San yang mengenalku, tapi aku. Bangga Baisekinal Nona San. Kenapa, Direktur Yo? Apa dia benar-benar punya pengaruh? Pengaruh apaan? Dia cuma penipu. Jangan tertipu. Kenapa? Emang ada apa? Kalau dia benar-benar punya kemampuan atau latar belakang, dia nggak akan diam saja waktu aku mainkan sedikit trik untuk menekan keluarga Gu. Betul. Waktu itu Mengi telepon bilang, mau tekan keluarga Gu, dia sama sekali nggak berkomentar. Kalau dia benar-benar punya status dan latar belakang, nggak mungkin. Dia bisa dikendalikan sama Mengi. Ayah. Aku dan dia sekolah bersama sejak kecil, tumbuh bareng. Aku paling tahu siapa dia. Ibunya sudah meninggal. Bapaknya bawa dia dan 3 kakak laki-lakinya. 3 kakaknya itu sudah lama pergi kerja di luar, jarang pulang. Dia pura-pura lumpuh karena kecelakaan, biar Susheng nanti yang nafkahin dia. Sekarang di pesta pernikahan. Kerawan, orang sampah kayak dia, bisa apa? Betul, aku kenal dia lebih dari 20 tahun. Bapaknya janda, keluarganya punya 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dengan kondisi bapaknya kayak gitu, mana mungkin? Dia orang terkaya di dunia? Tapi sertifikat. Direktur rumah sakit kerajaan ini asli, sudah diverifikasi petugas. Oh, aku tahu. Tahu apa? Orang ini cuma mirip sama direktur rumah sakit. Lalu ambil sertifikat aslinya buat nipu. San Jeng, lebih baik kamu mengaku sekarang, atau aku telepon. Dan bapakmu bisa kehilangan pekerjaan. Sebagai tukang bersih-bersih. Siapa yang berani buat aku kehilangan pekerjaan? Lihat kan? Ini bapaknya yang tukang bersih-bersih. Baju compang-camping, perlengkapan tukang bersih-bersih. Nggak usah dijelasin lagi, penipu ya penipu. Nggak akan pernah jadi beneran. Kita satu desa, tumbuh bareng. Dia dibakar jadi abu pun aku kenal. Sayang, dia kan cowok yang kamu kirim pesan bilang. Qian Susheng dan Sang Mengi selingkuh. Lalu mau nikahin kamu? Iya Jia. Panggil bapak. Panggil bapak. Bapak, aku janji akan merawat. Sanjing baik. Anak muda baik, aku setuju. Setuju apaan? Siapa lo? Lo cuma tukang bersih-bersih. Lihat diri sendiri dulu. Nggak pantas. Tapi muka tebal aja. Lo tukang bersih-bersih berani mukul orang. Camel. Mengi, dia berani menggangguku. Kamu harus membelaku. Mereka berani memukulku dan ibuku, tidak boleh dimaafkan. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan memukul wajahmu sampai bengkak. Sudahlah, Paman San. Kebiadaban dan ketidakmaluanmu sudah membuat orang marah. Sekarang mereka memintaku untuk menegakkan keadilan. Begini saja, kamu berlutut dan minta maaf pada kami sekarang. Kalau tidak, dengan 1 telepon, pekerjaanmu sebagai petugas kebersihan akan hilang. Zhang Mengyi. Kalau bukan karena putriku menganggapmu sahabat, aku masih mau membantumu. Kamu mungkin masih tidak tahu di mana harus bekerja, tapi sekarang kamu bertingkah seperti orang penting. Tidak hanya merusak hubungan putriku, tapi juga berani melawanku. Kamu Pantaska? Apa katamu? Aku pemilik perusahaan, kekayaanku miliaran. Kamu hanya petugas kebersihan, berani menghalangi? Benar-benar seperti ayah seperti anak, sama-sama penipu. Orang yang kupilih, meskipun jadi bahan tertawaan, aku terima. Bos Gu, Anda tampan dan gagah. Berwibawa, tapi mengikuti anak petugas kebersihan. Sangat disayangkan, tidak bisa ditolerir. Bagaimana kalau Anda ikut aku saja? Tipe Anda juga kusukai, Mengi. Ini tidak pantas, anakku mengkhianati Sanjing. Baru bersamamu, jangan sia-siakan dia, diam. Ayah, Sang Mengi ini sangat menyebalkan. Bisakah kita membuatnya bangkrut segera? Orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini, hanya pantas mengemis di jalanan. Aku akan menelepon sekarang untuk memblokirnya. Apa katamu? Kamu memblokirku? Kamu tidak salah dengar, ini adalah keputusan terakhir untuk nasibmu. Cepat telepon, aku ingin lihat. Bagaimana petugas kebersihan yang tidak berguna ini bisa memblokir miliarder dengan kekayaan miliaran?
Yumamkin Parenta Blocker dari Sun Group. Yang diblokir, Zhang Mengyi. Perusahaan yang diblokir, Zhang Trading. Tingkat Blocker, 5S Global. Apa kamu sudah gila karena miskin? Sudah berhayal. Bagaimana? Baru saja putrimu bilang kamu orang terkaya, masih kurang? Nasibmu akan jatuh ke debu, tidak ada jalan keluar lagi. Aku pikir kamu juga diajak berakting, tidak perlu dikatakan. Dia pasti serius, siapa yang tidak tahu seperti apa orang terkaya di dunia? Seperti apa? Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Benar, bahkan baju petugas kebersihan. Berani bersihnya kamu memerankan orang terkaya di dunia, IQ-MU rendah banget ya. Siapa bilang orang terkaya di dunia nggak boleh pakai baju tukang kebun? Udah deh, tadi kan kamu bilang mau memblokir aku? Loh kok sekarang aku nggak kenapa-kenapa? Apa? Kamu? Mengyi, jangan-jangan kamu benar-benar di Deblocker oleh Sun Group? Masa sih? Benar-benar orang terkaya di dunia? Kamu boleh nggak percaya, tapi kamu harus terima konsekuensinya. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Kamu cuma bapaknya Sanjing, seorang tukang kebun. Yang nggak becus. Aku kenal dia lebih dari 20 tahun. Mana mungkin dia orang terkaya di dunia? Pen Air, lihat pakaian mereka, lihat orang-orang di sekitarnya. Mana ada yang kayak orang kaya? Mana mungkin orang terkaya di dunia? Aku ingat. Orang yang bantu aku sukses itu jadi eksekutif di Sun Group. Tunggu aku kirim pesan, identitasmu bakal ketahuan. Nah, sekarang kamu pahamkan maksud papa menyuruhmu pura-pura cacat 3 tahun? Aku paham. Aku bersyukur bisa nemu orang yang tepat. Anak ini baik, papa setuju dia jadi menantu. Mau dia minta seluruh dunia, papa bakal kasih. Udah deh, nggak usah ngibul. Sebentar lagi ketahuan. Waduh, ketahuan lagi. Aku ketahuan lagi. Barusan eksekutif Sun Group kirim aku pesan. Katanya direktur utama mereka tinggal di luar negeri. Pakaiannya mewah banget. Mana mungkin? Kamu yang cuma tukang kebun biasa. Istrinya udah meninggal, punya 3 anak 1 perempuan. Mana mungkin dia orang terkaya di dunia? Tipu-tipu aja. Modusnya selalu pakai penyamaran dan rekayasa. Yang matang, wajar orang nggak tahu. Zhang Mengyi. Keluarga Sang bakal hancur, kamu masih aja nggak sadar. Bego banget sih. Boss Jin dari Sun Group tiba. Lihat tuh, itu orang penting. Lihat gaya dia, sama wibawanya. Bos Jin, Anda datang. Sekarang kamu mati. Di mana penipunya? Itu dia. Pandangan sempit. Katak dalam tempurung. Bos Jin, cepat tangkap penipu ini. Kenapa kamu mukul aku? Benda buta mata. Berani menghina kami, Tuan Ketua Dewan Direksi. Tidak hanya memukulmu, membunuhmu pun tidak salah. Yunglong District Jin Hai, make it up Tuan Catch with Dewan Direksi. Pengganlah, Jin. Katakan pada mereka yang buta mata ini. Katak dalam tempurung, siapa sebenarnya aku? Bagaimana? Apakah ada di antara kalian yang menghina Tuan Ketua Dewan Direksi kami? Apakah kalian tidak tahu bahwa Tuan Ketua Dewan Direksi kami adalah orang terkaya di dunia yang paling terkenal namun paling rendah hati? Kalian berani menghinanya? Zhang Mengyi bilang, dia mendapat dukungan dari konsorsium Sun, sangat sombong. Tidak hanya mencuri suami anakku, tapi juga ingin menghancurkannya. Apa? Berani begitu lancang? Aku bunuh kau. Bos Jin, aku salah. Maaf, aku salah. Jin, katakan padanya, dia sebenarnya hanyalah seorang petugas kebersihan biasa. Siapa yang membantunya membesarkan bisnisnya hingga menjadi miliarder? Kau bilang, dia adalah sahabat putri, suruh aku membantunya diam-diam. Membuatnya sukses. Apa? Benarkah Sanjing yang membantunya merintis? Ternyata benar. Dengar tidak? Siapa yang memberimu kesempatan untuk bangkit? Paman San, aku tidak tahu itu Anda. Maafkan aku. Aku benar-benar salah, maafkan aku. Zhang Mengyi. Kau benar-benar tidak berguna. Kami ingin membantumu kaya, baru saja bangkit, sudah mencuri suami anakku, bahkan ingin menghancurkannya. Paman San, kumohon, maafkan aku kali ini. Aku buta mata tidak mengenal Taishan, maafkan aku kali ini. Aku pasti akan menjadi orang baik, aku menganggapmu sebagai ayah angkat. Aku akan berbakti padamu. Kau bahkan tidak layak menjadi anjingku, apalagi berbakti padaku. Nah, bagaimana menurutmu? Ketika aku dulu duduk di kursi roda, dia selalu menindasku, mengejekku. Hari ini, aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya duduk di kursi roda. Ide yang bagus.
Jin, ini ketua dewan direksi. Paman San, aku salah. Paman San, Bos San, Sanjing. Kita kan sahabat, maafkan aku kali ini. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Tapi aku hanya suka anjing. Qian Susheng, bukankah kau ingin menikahinya? Bagaimana kalau hari ini aku mempertemukan kalian, memberimu pernikahan yang sempurna? Tidak, aku tidak ingin menikahinya. Dia hanyalah seorang benar-benar jahat. Sanjing, sebenarnya aku suka padamu. Ya Sanjing, kamu dan Susheng. Kalian dulu kan pacaran pertama. Dia tadi bilang kan, Mengi ingin menikah dengan tuanku. Ya biarkan dia menikah. Kamu dan Susheng kami, lebih baik tetap pasangan asli. Kalian jangan ingin aku menjadi menantu keluarga kalian? Iya. Susheng cepat jelaskan padanya. Jelaskan tadi menyebabkan kesalahpahaman yang besar. Cepat pergi. Iya Sanjing, maafkan aku kali ini ya. Maafkan impulsifku, kita seperti dulu lagi. Aku mengayuh sepeda, membawamu melihat laut. Ayah. Aku juga ingin. Kalau begitu, Sayangnya kamu tidak layak. Aku tidak bermimpi kan? Kamu tidak hanya tidak lumpuh, tapi juga anak perempuan orang terkaya di dunia. Aku merasa semua ini sangat tidak nyata. Aku merasa agak tidak pantas untukmu. Orang yang tulus dan baik hati selamanya bisa mendapatkan hadiah yang turun dari langit. Ayah, sekarang kamu bisa menyerahkan posisi orang terkaya padanya kan? Orang terkaya. Serahkan padaku untuk apa? kamu lulus ujianku dan putriku. Siap-siaplah untuk pernikahan. Damn it.